Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, kita saat ini masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Sholawat serta salam tak lupa saya hantarkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu ditunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ilham Munzir selaku dosen pengampu pada mata kuliah psikologi dakwah, dan juga kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Osyana Kesotiani. Saya adalah mahasiswi semester 4 Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait katanya mentalitas kepiting, tapi kok dimiliki manusia? Nah, untuk lebih jelasnya, jangan di skip dan simak sampai akhir ya teman-teman. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih ke teman-teman, pernah gak sih teman-teman lihat banyak banget kepiting yang ada dalam ember? Kalau teman-teman pernah lihat dan pernah memperhatikan, teman-teman bisa tahu nih kalau ternyata kepiting-kepiting itu sebenarnya nggak pernah membiarkan kepiting lainnya keluar dari ember loh. Setiap kali ada kepiting yang berusaha keluar, kepiting lain justru akan menariknya kembali ke dalam ember. Kaki dan tangan mereka akan saling tarik-menarik satu sama lain. Bahkan meskipun embernya tidak terlalu dalam dan kepitingnya tidak perlu berjuang terlalu keras untuk keluar dari ember itu, usahanya akan selalu digagalkan oleh kepiting yang lain. Hingga pada akhirnya mereka semua tidak ada yang berhasil keluar dari ember itu. Nah, itu adalah perumpamaan sifat iri seseorang pada kesuksesan orang lain. Karena iri, seseorang akan selalu menghalangi kesuksesan orang lain dan menjadikan kesuksesan itu menjadi pencapaian atas dirinya sendiri. Dalam psikologi, istilah ini disebut dengan crab mentality atau mentalitas kepiting. Orang dengan mentalitas kepiting biasanya mereka punya prinsip, kalau saya gak bisa sukses dan gak bisa melakukan sesuatu, maka orang lain juga tidak boleh sukses. Orang lain juga tidak bisa memilikinya. Jadi, saya akan berusaha sekuat tenaga agar orang lain tetap berada pada level yang sama dengan saya. Pokoknya, gak boleh ada orang yang lebih sukses daripada diri saya sendiri. Nah, itu adalah prinsip yang dimiliki orang-orang yang mengalami crab mentality atau mentalitas kepiting. Contoh mentalitas kepiting yang akan saya berikan ada dua nih teman-teman. Yang pertama, saat seseorang mendapatkan nilai yang sempurna ketika ujian, pasti ada aja orang yang menuduh kalau dia itu berbuat curang untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa dia tidak senang pada temannya yang mendapat suatu pencapaian tertentu. Pencapaiannya adalah terkait nilai yang sempurna. Nah, contoh yang kedua,
Saat seseorang ingin mengumpulkan tugas, biasanya akan ada teman yang menghalangi dengan cara mengajak temannya untuk bisa menunda pengumpulan tugas. Biasanya itu sering ya terjadi dengan alasan kita kan solid nih, kita harus bisa ngumpulin bareng-bareng. Seperti itu. Kemudian sebagai manusia, sebenarnya kita ini memang punya kecenderungan untuk memiliki mentalitas ini, teman-teman. Karena kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ghorizul baqa atau naluri eksistensi diri. Naluri eksistensi diri ini membuat diri kita ingin selalu menjadi orang yang terbaik, ingin selalu menjadi orang yang terhebat, dan selalu merasa takut kalau ketinggalan dengan orang lain. Allah sengaja memberikan itu supaya manusia bisa mempertahankan hidupnya, menjadikan dirinya agar bisa menjadi individu yang lebih baik lagi. Namun sayangnya, kesempatan baik dari Allah disalahgunakan nih, teman-teman, dengan adanya sifat iri tadi. Ciri-ciri orang yang memiliki mentalitas kepiting yaitu pertama, selalu merasa menjadi orang yang paling hebat. Memiliki rasa percaya diri adalah hal yang sangat baik, tapi kalau percaya dirinya itu berlebihan, justru kita bisa terlihat sebagai orang yang arogan, sombong, dan sering meremehkan kemampuan orang lain loh, teman-teman. Jadi kita harus bisa memposisikan diri dengan sebaik mungkin. Yang kedua, senang menyalahkan dan mengungkit kesalahan orang lain. Orang dengan mentalitas kepiting biasanya akan pandai dan mudah dalam mencari kesalahan serta menyalahkan orang lain, mengungkit kesalahan-kesalahannya, serta menghubung-hubungkan kesalahan itu dengan kejadian yang baru saja terjadi. 3. Gengsi mengakui kesalahan dan sulit meminta maaf. Orang yang mengalami mentalitas kepiting akan sulit mengakui bahwa mereka juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Hal itu terjadi karena mereka memiliki ego yang sangat tinggi, dan akhirnya mereka akan melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Bahkan setelah melakukan itu, mereka sulit untuk meminta maaf. Yang keempat, sulit diajak kerjasama. Orang dengan mentalitas kepiting ini biasanya akan merasa sulit dalam kerja kelompok. Dia akan cenderung memilih untuk mengerjakan semua pekerjaan, semua tugas-tugas secara mandiri. Karena dia tidak percaya nih, teman-teman. Dia tidak percaya pada kemampuan teman sekelompoknya. Bahkan, dia juga bisa menganggap teman sekelompoknya sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Tentunya agar dia terlihat lebih baik dalam kelompok itu. Yang harus dilakukan jika bertemu dengan orang yang memiliki mentalitas kepiting, yang pertama, memiliki prinsip tekun dan gigih. Prinsip ini harus dimiliki oleh kita semua, teman-teman. Karena kita harus bisa menanamkan mindset untuk tidak mudah terpengaruh. Kita harus bisa tekun dan gigih dalam mencapai impian yang kita inginkan. Dengan begitu, maka kita tidak perlu lagi mendengar pendapat-pendapat orang lain yang tidak menyukai kita, terutama pada mereka yang sering kali membisikkan hal-hal negatif yang tentu saja itu bisa menghambat tercapainya impian kita. Kedua, menjauh dari lingkungan. Maksudnya di sini adalah kita harus bisa menghindar, harus bisa keluar dari lingkungan yang toksik, lingkungan yang memang berisi
orang-orang yang tidak pernah mensupport kita, tidak pernah menghargai usaha dan kerja keras kita, dan juga kita juga harus menjauhi orang-orang yang selalu meremehkan dan menganggap kalau kita itu sebenarnya nggak mampu nih mencapai impian kita. Jadi kita harus bisa mencari teman yang sefrekuensi, teman yang mampu berpikiran optimis, teman yang saling mensupport atas impian yang ingin dicapai. Orang yang memiliki mentalitas kepiting biasanya akan selalu gelisah ketika orang lain sedang senang. Dia akan selalu berusaha untuk menghilangkan pencapaian orang lain, kemudian membuat pencapaian tersebut pindah menjadi pencapaian dirinya. Nah, selain hidupnya nggak tenang di dunia, ternyata di akhirat dia juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rasa iri dan dengkinya itu. Di sini kita perlu ketahui bersama nih teman-teman, bahwa sifat iri atau hasad bisa memakan amal kebaikan seseorang seperti api yang memakan kayu bakar. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua selalu terhindar dari sisi buruk orang-orang yang mengalami mentalitas kepiting ya teman-teman. Nah, kalau iri yang menjatuhkan pencapaian orang lain itu nggak boleh, kemudian iri yang gimana sih yang diperbolehkan dalam Islam? Nah, iri yang diperbolehkan dalam Islam adalah iri yang bisa membuat seseorang semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik, bukannya malah menjatuhkan orang lain atas pencapaian yang dapat ya teman-teman. Karena pencapaian yang memang seharusnya dikejar manusia adalah ridho Allah. Mengutamakan akhirat barulah urusan duniawi. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap dua orang, yaitu orang yang dikaruniai Allah dengan kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam hari dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi sekarang udah tahu kan teman-teman, iri yang diperbolehkan dalam Islam dan iri yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sekian yang saya dapat sampaikan terkait mentalitas kepiting dalam perspektif psikologi dan Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.